Latar belakang: Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat, yakni antara 1999 sampai tahun 2001. Masa pemerintahan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir dalam waktu 2 tahun setelah dilegaskan pada 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan MPR. Sebelum dilegaskan, Gus Dur terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial yang tercermin pada kebijakan-kebijakan. Lantas apa kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi? Bidang politik merupakan salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) sebagai Menteri Negara. Salah satu kecil menengah PKM sebagai materi negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelanggaran partai komisi yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi. Salah satunya materi kehakiman Yusri Ihza Mahendra. Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagangan Israel yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar membuka hubungan tersebut ditunda. Kemudian pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 2000 yang mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1667 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto. Isi Inpres nomor 14 tahun 1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan Inpres dilakukan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan Gus Dur juga menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Bidang ekonomi Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketahui oleh Prof. Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto Tejakrawardaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700.000 dan indeks harga saham IHSG berada tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan negara selama Gus Dur berkuasa. International Monetary Fund (IMF) tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF. Bidang militer. Kebijakan Abdurrahman Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono. Di tengah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terjadi gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI. GAM melibatkan dua pihak, yaitu pemerintahan RI dan GAM itu sendiri. Sejak 1970 hingga masa kepemimpinan Gus Dur, GAM telah menewaskan ribuan jiwa. Kebijakan Abdurrahman Wahid mengatasi GAM adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan budaya dan humanis. Lewat cara ini, masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan. Bidang hukum Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung. Dan hal ini Abdurrahman Wahid sudah berhasil menindaklanjuti cita-cita reformasi yang sebelumnya dibuat oleh Habibie.
Kepres ini kemudian diresmikan oleh Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia. Bunyi Kepres tersebut pasal 2 ayat 1 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Bidang sosial budaya Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia berharap mengatasi masalah literasi dan konflik antar umat beragama dan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Kemudian hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan ia keluarkan, yaitu Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau libur nasional. Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut: mencopot Kapolri Jenderal Polisi Resman Hadi, mencopot Kapus Penhankam Maijen TNI Sudrajat, mencopot Menko Polhukam Waryanto, mengumumkan tentang materi Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme KRN. Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua.